Oke, terus lagi Mas, mitos atau fakta? Punya kenalan orang dalam kayak polisi, kejaksaan itu bisa mempermudah kasus kita? Fakta. Oh, fakta. Fakta. Hai, kembali lagi di Bincang Silo, masih bersama saya Cynthia Fadila Rahmi yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Tentunya saya nggak akan sendiri nih, saya akan bersama partner podcast saya yaitu Mas Muhammad Antariksa. Halo Mas. Halo, lama tidak bertemu ya. Iya, kita sudah hampir sebulan kita nggak pernah ketemu di kantor karena emang Mas Antariksa ini sangat-sangat sibuk. Hampir setiap hari itu nggak pernah di kantor. Oke, nah kali ini kita akan berbicara apa ya Mas? Kita akan kan kalau dari kemarin kita podcast tuh selalu ngomongin ini dan itu. Kita nggak pernah nih mengulik gimana sih sisinya Mas Antariksa as a lawyer gitu kan. Nah jadi hari ini kita akan mengulik sedikit gimana sih rasanya jadi lawyer dari kacamata Mas Antariksa. Boleh Mas? Oke, boleh. Boleh ya? Ini Kok nggak semangat gitu ya Mas? Materinya agak ini ya, agak baru ya. Iya, nggak baru. Kita baru mengulik ya. Mas Antariksa nih. Nggak Mas Antariksanya sih, tapi profesi pengacaranya. Oke, ya berarti ini tema kita ini ya, ice breaking ya, sudah lama off. Ya, materi kita merefresh lagi. Agak-agak yang lebih mudah lah ya. Ya, sebelum kita masuk yang susah-susah nih, siapa tahu besok kita mendatangkan narasumber. Ya, oke Mas. Kita masuk ke pengacara. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Apa sih Mas alasan dasar Mas Antariksa tuh mau menjadi atau memutuskan menjadi seorang pengacara yang mana profesi pengacara tuh bisa dibilang profesi yang rumit gitu Mas? Ya, baik. Pertanyaannya itu pertanyaan yang lumayan ini ya, lumayan dalam ini ya, baru pertanyaan awal ya. Udah langsung dalam ya? Iya, langsung dalam sekali ya. Jadi saya terjun di pengacara itu sebenarnya sebuah perjalanan panjang ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang S1 Hukum sedang bingung menentukan karirnya kemana, mungkin sharing saya hari ini sedikit bisa berbagi untuk referensi teman-teman lah, kira-kira apakah pengen mau jadi pengacara atau tidak. Karena memang yang sering ke-publish ya di profesi lawyer itu yang kelihatan ya yang kelihatan yang kita lihat nih, mungkin dari sudut pandang kacamata orang umum, profesi lawyer sepertinya sudah sudah common ketika di era Hotman Paris ya. Era Hotman Paris itu lumayan nge-expose profesi lawyer. Jadi sebelum ada Hotman Paris itu mungkin profesi lawyer belum terlalu disorot ya. Jadi kalau saya pribadi itu terjun di dunia pengacara itu sebenarnya karena memang ketertarikan di dunia hukum pertama. Yang kedua, saya itu suka dengan masalah sebenarnya. Ya, saya suka dengan masalah. Problem solving itu adalah sebuah hal hidup yang paling dasar yang pasti ditemui semua orang. Nah, kebetulan dari kecil sampai gede saya suka dengan problem solving seperti itu, dan problem solving di pengacara itu benar-benar problem solving yang benar-benar real ada di masyarakat gitu. Nah, ketika ada di masyarakat berarti ada esensi kita menjadi salah satu part dari sistem kehidupan manusia. Nah, profesi ini saya nilai ya banyak membantu menyelesaikan masalah orang. Nah, jadi saya melihat ada nilai dari profesi pengacara itu yang cocok dengan diri saya. Jadi ya ini masing-masing. Ada orang yang tipikalnya idealis, yang penting saya kerja gitu loh. Tapi kalau saya punya prinsip, ketika saya bekerja itu ada nilai apa ya? Nilai membantu. Kita bisa membantu orang ketika di pengacara itu. Menurut saya pada saat sebelum saya menempuh keputusan untuk menjadi pengacara, ya saya dari awal memang ingin mencari suatu profesi yang punya nilai. Nah, akhirnya ketemu pengacara. Jadi nggak langsung juga sih ya ketemu pengacara itu ya. Cuman perjalannya waktu saya melirik profesi itu dan ternyata ada cocok di situ. Nah, itu sih awalnya.
Berarti datang dari keinginan hati nurani ya Mas ya, Iya. menjadi seorang pengacara. Mas Anta tuh punya nggak role model seorang pengacara kayak, oh, aku mau jadi pengacara karena orang ini atau karena memang nggak ada ya, aku role modelku tuh ya aku sendiri, diriku Oke. sendiri. Baik. Role model ya, role model itu bisa dipahami kalau saya pribadi itu bukan dari aspek as a role model lawyer-nya. Ya, kenapa? Karena saya itu bukan dari keluarga yang di dunia hukum, satu. Jadi saya biasanya orang terdekat yang jadi role model itu adalah biasanya yang paling dekat ya orang tua atau siapa. Ya. Karena saya buta dari kalangan non hukum, jadi saya kesulitan di awal itu mencari role model saya itu siapa, siapanya itu siapa, saya nggak nemu waktu itu. Nah sehingga berjalannya waktu, ya role modelnya itu saya temukan dari orang-orang yang saya temui dan saya jadikan klien. Nah ketika ketemu klien kita belajar ternyata masalah orang itu, setiap person itu punya masalah yang beda-beda dan setiap kasus kita bisa ambil pelajaran yang unik-unik gitu, unik-unik dan kita ambil manfaatnya buat kita gitu. Jadi role modelnya kalau saya pribadi nggak ada, tapi saya menjadikan setiap kasus yang ditangani itu sebagai suatu pelajaran hidup yang kita ambil dan untuk memperbaiki kita sebagai pengacara. Karena apa? Karena ketika kita awal berkarir di pengacara, khususnya buat teman-teman nanti yang mungkin dalam waktu dekat dia akan sumpah atau seperti apa, itu jangan sampai takut ya, misal kita dimarahi klien kita seperti apa, kita dapat komplain dari klien seperti apa, karena itu bagian dari proses. Nah, apalagi buat teman-teman yang senasib sama saya, tidak punya orang dekat di dunia pengacara, teman-teman pasti pertama akan kesulitan, kita tuh mau jadi pengacara seperti apa. Sebenarnya ada mekanisme magang di pengacara tuh ada. Kita bisa menjadikan role model terdekat kita adalah senior di kantor, itu bisa. Tapi mungkin berjalannya waktu itu pasti akan berubah role model itu setiap periodenya. Kenapa? Karena kita pasti akan menemukan orang lain yang ini lebih cocok nih. Orang ini lebih cocok. Nah, makanya saya lebih suka mengkonsepkan bahwa semua orang yang kita temui itu kita ambil manfaat dalam artian kita ambil nilai-nilai baik dari orang itu dan kita olah dan kita internalisasi ke dalam diri kita, sehingga akan banyak role model yang kita olah di dalam diri kita, sehingga kita akan punya punya sesuatu yang unik dari diri kita. Kenapa? Karena role model kita tuh kita dapatkan dari banyak orang. Jadi kita olah sampai namanya, jadi kita punya ciri khas tersendiri. Oke. Nah, berbicara tentang role model ya Mas, kan tadi Mas Anta berbicara kalau dari Mas Anta, dari seginya Mas Anta itu mengambil semua sisi positif dari orang-orang itu untuk Mas Anta ambil kan. Nah, kalau dari sisinya Mas Anta tuh bagus nggak sih Mas kita meletakkan role model itu pada satu orang, dimana ya kalau kita tahu sifat manusia tuh kan dinamis ya Mas. Jadi kayak bisa nih, aku udah role modelin dia, ternyata dia berbuat nyeleweng. Jadi kita kayak kecewa. Sebenarnya yang baik itu gimana Mas? Oke. Makanya kita dalam dunia pengacara mungkin saya bisa ngambil lihat beberapa kasus yang ada ya. Nah ini bisa belajar nih teman-teman yang penonton Silo yang mungkin nemu video ini ketika mereka memutuskan ingin jadi pengacara atau tidak. Nah saya pesan itu juga. Jadi saya dulu pribadi juga mempunyai ketertarikan atau ngefans lah dengan beberapa pengacara yang top di Indonesia. Nah, kita ketika melihat atau mengidolakan seseorang yang dalam hal ini pengacara yang di atas kita ya, jadi kayak mungkin istilahnya di top 10-nya Indonesia kan. Nah, tapi ternyata ada suatu masa ternyata si orang yang saya kagumi itu ternyata terjerat kasus gitu. Nah, itu yang saya bilang tadi, bahwa sebenarnya ketika kita mau merole modelkan seseorang itu sebenarnya tidak bisa langsung dalam artian kita mengambil utuh secara person orang itu aja, nggak bisa. Tapi ketika orang itu terjerat kasus, kita hanya tahu di dalam kasusnya secara global bahwa beliau ditangkap gitu loh. Padahal kalau kita dalami lagi peristiwa penangkapan dan lain-lainnya itu sebenarnya bisa jadi karena suatu hal yang
sifatnya ini kita tidak tahu bahwa itu benar atau salah. Karena yang kita konsumsi di depan HP itu adalah apa yang dikatakan media. Iya. Jadi saya lebih mempercayai bahwa sebenarnya pasti ada cerita di balik kasus-kasus yang seperti itu. Nah, jadi kalau saran saya ya ketika kita mau mengidolakan seseorang, kita mengidolakan ya kita cukup kagumi, tapi kita tidak harus menjadi dirinya gitu loh. Oh iya. Nah, jadi kenapa fungsinya seperti itu? Kalau ke teman-teman yang mau jadi pengacara mau mengidolakan langsung ibaratnya secara kafah mau jadi orang yang sama, itu teman-teman nanti akan kehilangan jati diri teman-teman itu seperti apa. Sedangkan jati diri teman-teman itu adalah original itu diri teman-teman itu. Nah, jadi ketika teman-teman punya role model, ambil. Oh, saya misal mau seperti Hotman Paris ya kan. Teman-teman pelajari itu Hotman Paris yang mana yang kita bisa ambil manfaat dalam artian beliau tuh ahli di mana, kita bisa coba tiru caranya dia. Tapi apakah mau menjadi seperti beliau seutuhnya? Nah, saran saya tidak. Tapi kita bisa mengambil ilmunya beliau. Kemudian nanti kita biar punya intensi untuk terus belajar. Kita intensi terus ketemu dengan orang, kita pelajari. Jadi kita tidak terpaku pada satu orang, gitu sih. Mas Antani sangat positif ya, dia tuh selalu mengambil sejelek-jeleknya orang, dia akan selalu berpikir pasti ada sisi baiknya. Waduh. Iya, terlalu positif. Iya, terlalu positif ya. Terlalu positif itu juga nggak baik loh, Mas. Iya, betul. Oke, nah terus Mas, dari Mas Anta tuh sudah jadi pengacara berapa tahun, Mas? Kalau saya itu sudah ada di dunia hukum tuh dari tahun 2018. 2018. Dari 2018 sampai 2025, apa hal yang kesan yang Mas Anta tuh kayak merasa bangga menjadi pengacara? Oke. Bangga ya jadi pengacara itu sebenarnya kalau bangga dari jadi pengacara itu ya itu bangga karena kita itu adalah profesi kita ya. Ya. Ya, jadi untuk semua orang yang berkarir apapun di dunia hukum itu atau di dunia non hukum karir apapun kalian harus bangga dengan profesi kalian. Jadi memang harus bangga gitu loh. Kenapa? Karena profesi yang kalian tekuni itu adalah bentuk keseriusan kalian gitu loh. Dari apa? Misal teman-teman ambil S1 hukum, berarti ketika menjadi pengacara itu adalah bentuk wujud seriusnya teman-teman di dunia hukum. Nah, kalau saya sendiri pribadi, saya bangga gitu loh jadi pengacara tuh bangga. Kenapa? Karena kembali ke konsep yang pertama tadi. Ini adalah profesi yang membantu orang. Profesi yang membantu orang dan profesi ini melatih kita juga untuk selalu berpikir, update terus, dan kita akan berkembang dari waktu ke waktu. Jadi kalau saya bilang ya apa yang dibanggakan itu adalah ketika kita waktu awal di dunia hukum pasti teman-teman itu belum siapa-siapa, ya kan? Belum siapa-siapa, belum dikenal, mungkin masih junior, masih belum paham. Kemudian apa yang dibanggakan sekarang? Nah, sekarang itu saya agak lebih paham aja, gitu loh. Ya, progresnya itu karena saya masih panjang banget ya. Jadi yang satu-satunya saya banggakan itu adalah dulu saya belum paham, kemudian sekarang udah agak paham. Oh iya. Itu aja sih. Karena kalau teman-teman tahu yang namanya sudah profesi lawyer yang udah top, itu tidak ada yang usianya muda, rata-rata udah senior. Jadi kalau di level kayak umuran saya cuman berada di antara awalnya sebelum baru terjun itu awalnya saya nggak paham sama sekali ya. Jadi bisa dikatakan bodoh dalam kapasitas ilmu, pengalaman dan lain-lain. Nah sekarang saya agak paham, agak doang sih, nggak paham banget. Kenapa? Kalau udah paham berarti kita udah pinter. Kalau udah pinter nggak mau belajar. Jadi kalau kita udah letakkan ya, kita masih bodoh terus gitu. Oh, jadi Mas Anta tuh ini ya terlalu saking positifnya. Jadi kayak Mas Anta tuh melihat bangganya tuh karena membandingkan diri Mas Anta yang dulu dengan Mas Anta yang sekarang. Iya, gitu, cuma itu doang sih yang bisa dibanggain. Oke, nah ini Mas, kalau dari kacamata ya Mas Antariksa nih, sebenarnya dari yang semua orang yang Mas Anta temuin, apakah masyarakat umum di luar sana yang butuh pengacara itu, apakah orang yang selalu bermasalah atau ada nih orang yang nggak bermasalah tuh ya bisa butuh pengacara gitu. Oke. Nah, ini juga tentang persepsi profesi lawyer di tengah masyarakat yang menurut saya juga kita salah satu yang cukup di underestimate lah. Underestimate apa? Karena kita tuh dikenal sebagai
salah satu stigma yang melekat di profesi kita itu adalah kita dikenal dengan orangnya yang membela yang bayar kayak gitu. Iya. Itu ya sering dengar kayak gitu ya. Kita membela yang bayar. Nah, itu aja meluruskan persepsi masyarakat seperti itu aja sangat rumit ya, sangat rumit. Sampai ada di titik menurut saya profesi lawyer itu di Indonesia itu semacam menjadi titik balik ya. Itu ketika saya lihat di kasusnya Mirna. Oh, Mirna. Kasusnya kopi sianida Mirna itu ya. Nah, ketika di zaman itu kopi sianida Mirna itu kan kok bisa sampai Oto Hasibuan itu melakukan pembelaan terhadap seorang pembunuh. Ya kan? Itu kan mendapatkan kecapan masyarakat ya. Bahasanya tuh gini. Pembunuh kok sampai dibela mati-matian seperti itu. Dan pada saat itu framing media memang mengarahkan bahwa yang namanya Mirna adalah orang yang salah. Iya. Nah, kalau masyarakat berpikir Oto Hasibuan itu melakukan pembelaan hanya untuk mendasarkan yang bayar, secara faktualnya kan kita tahu bahwa sekarang ya baru tahu kan bahwa sebenarnya Oto Hasibuan itu melakukan pembantuan hukum, memberikan bantuan hukum itu bukan dalam kapasitas dia sebagai seorang pengacara yang dibayar. Saya tahunya itu mungkin ketika kita lihat kasus itu ini ya masih belum terbuka seperti sekarang ya. Kan di akhir kita baru tahu bahwa ternyata kasus yang ditangani Oto pada saat itu di kasus Mirna itu adalah murni bantuan hukum. Nah, itu masyarakat baru tahu gitu loh sekarang bahwa sejak ada kasus itu terungkaplah bahwa ternyata sebenarnya ada loh upaya bantuan hukum yang tidak berbayar, ya kan? Jadi berarti kan terpatahkan stigma masyarakat bahwa kita membela yang bayar. Kenapa? Ketika kita melekat pada seorang klien, itu kita bukan membela dia secara as a person-nya. Ketika dia salah, kita melakukan pembelaan terhadap hak-haknya dia, bukan person kesalahannya dia. Misal, anggaplah si Jessica itu dituduhkan membunuh dan benar membunuh ya pada saat itu divonisnya kan kayak gitu kan. Kemudian tidak ada bantuan hukum. Sedangkan di belakangan kasus di belakangan hari kita baru tahu bahwa viral ya kan sampai jadi film di Netflix tentang kopi sianida itu bahwa ternyata selama penanganan kasus itu sangat banyak kejanggalan. Bayangkan kalau seorang yang diperkarakan secara pidana seperti itu tidak memperoleh bantuan hukum, kebenarannya seperti apa. Jadi ketika kasus itu berjalan, orang masyarakat baru tahu ternyata penting sekali ada pengacara di situ. Itu kembali juga lagi ke kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Brigadir siapa namanya kasusnya Sambo ya. Nah, di kasus Sambo itu juga sama kan. Di situ masyarakat itu terfokus kepada pelaku gitu loh, dan pengacaranya kan terekspos ya bahwa ternyata bahwa profesi pengacara tuh bukan cuma sekedar membela yang bayar, tapi meluruskan apa yang salah. Nah, jadi saya melihat itu profesi pengacara itu sekarang itu ada perubahan ya. Kita bersyukur juga masyarakat sekarang udah mulai teredukasi. Masyarakat sekarang sudah tidak terlalu lagi melekat kepada stigma bahwa kita itu membela yang bayar, apalagi kita istilahnya tuh adalah para pemain-pemain di hukum, ya kan? Walaupun faktualnya hukum kita masih ada masalah seperti itu, tapi saya bersyukur gitu loh dengan perkembangan teknologi sekarang, profesi pengacara itu sudah tidak terlalu di underestimate dengan stigma yang buruk lagi. Jadi ketika orang itu dapat masalah maka lari ke lawyer. Itu kan dulu ya. Sekarang itu berubah. Ketika orang itu ingin melakukan sesuatu, dia akan konsultasi dulu ke lawyer. Jadi tidak harus nunggu masalah ke lawyer, tapi dia ketika mau melakukan sesuatu, dia mau ke lawyer dulu. Itu yang dilakukan di negara-negara di barat ya. Di Eropa, di negara-negara maju, lawyer itu bukan menangani permasalahan sengketa saja, tapi sudah melibatkan kepada keputusan person. Kenapa? Setiap tindakan manusia itu ada punya dampak hukum. Salah satunya ya kalau di negara-negara luar itu, di negara maju, mereka bahkan sama punya pengacara keluarga gitu. Nah, saking pentingnya gitu loh. Nah, memang sekarang kita lihat kita kalau baca koran, baca media, pengacara memang selalu identik dengan berperkara ya. Tapi kalau kita
sharing ini di forum ini apa di podcast ini ya, saya mau sampaikan bahwa profesi pengacara itu juga banyak yang tidak berperkara, Oh tidak ya. sengketa. Misalnya contoh pengacara di bidang corporate, Oh ya. ya kan, pengacara yang fokus di hukum bisnis, kemudian pengacara-pengacara yang dia memang menspesialisasikan dirinya untuk fokus di non litigasi Oh atau ya. tidak bersidang. Jadi dia lebih fokus ke aspek-aspek bisnis seperti itu. Staf legal kayak gitu juga ada. Nah, staf legal tuh bisa jadi pengacara, bisa dari non pengacara. Nah, itu salah satu juga yang jauh dari kata-kata sengketa ya. Iya, Mereka tuh lebih sifatnya melakukan ke pekerjaan-pekerjaan hukum yang administratif yang iya. kayak gitu. Nah, kita berbicara tentang staf legal nih ya Mas ya. Ya, Nah, staf legal tuh kan kadang tuh datang dari orang yang non hukum Mas. ya. Jadi kayak misalnya suatu perusahaan dia mempercayai orang itu yang basicnya bukan hukum, terus dia menjadikan orang itu jadi staf legal. Nah, jadi ada nggak sih Mas kayak Mas Anta pernah nggak kedapetan staf legal yang dia tuh minta solusi ke Mas Antariksa gitu. Siapa tahu ya untuk teman-teman yang ngerasa jadi staf legal terus dia belum beracara. Nah, jadi dia kayak oh ternyata aku tuh masih bisa loh untuk didampingi sama pengacara gitu. Oke, baik. Jadi profesi hukum itu kan banyak ya. Ada yang tadi kita bahas pengacara, kemudian Ya. ini kita bahas tadi yang dari sisi administratifnya staff legal. Nah, memang kalau kita bicara pengacara memang kewajiban untuk S1 hukum ya. Tapi kalau kita bicara staff legal itu sama halnya dengan pekerjaan di perusahaan yang umum gitu loh. Cuman kebetulan dia bidangnya bidang legal. Nah, kenapa saya bilang itu umum? Kenapa? Jadi syarat staf legal itu berarti ditetapkan oleh perusahaan. Oh. Bukan ditetapkan dalam artian harus S1 hukum, itu tidak. Tapi ya kebanyakan perusahaan menganut ya kalau dia harus S1 hukum kualifikasinya ya S1 hukum. Tapi ada yang tidak. Nah, itu dulu saya pernah nge-in-house dulu di Kalimantan, anggota dari bidang legalnya itu banyak juga dari non hukum. Kenapa? Karena bisa jadi mereka dari migrasi dari bidang lain, kemudian dia dirasa kompeten, dia dimasukkan ke bidang hukum gitu loh. Jadi dia tidak harus pengacara. Karena waktu itu ya saya lihat banyak yang dari komunikasi, dari macam-macam lah ya. Karena kebetulan tidak ada persyaratan khusus pada saat itu. Nah, berkaitan dengan konsultasi ya dari seorang staf legal kepada pengacara, itu kembali lagi kepada pekerjaan kita selama ini ya. Dan ya kita sering mendapatkan yang seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang nonton nih ya. Jadi pengacara itu dia bukan cuman sekedar bekerja di perusahaan aja, tapi perusahaan itu kita bukan cuma bantu perusahaan aja, tapi sebenarnya di dalam perusahaan itu sudah ada orang hukum, yang namanya adalah staf legal. Nah, staf legal ini dia punya karakteristik perbedaan secara pekerjaan dengan pengacara. Tapi pengacara ini sebagai orang luar itu dinilai dia punya kompetensi untuk praktikal di lapangan. Di lapangan. Sehingga staf legal atau dalam hal ini perusahaan yang mempunyai legal departemen, dalam beberapa case ketika dia harus berhadapan sengketa keluar atau melakukan upaya hukum keluar, itu dia menggunakan jasa pengacara. Oh ya. Jadi punya perbedaan ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang punya usaha, teman-teman boleh tuh cari staf legal. Tapi teman-teman ketika nanti membutuhkan suatu saran yang praktikal, itu memang ada keterbatasan dari tim legal. Oh, ya. Biasanya ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Teman-teman bisa lihat dari proses sengketa yang ada di Indonesia. Itu yang kelasnya mungkin BUMN bersengketa. Putusan-putusan pengadilannya itu bisa kita lihat bahwa setiap ada perkara di luar pengadilan, tidak pernah departemen legal itu maju sebagai pihak yang mewakili perusahaan langsung ya. In charge di situ nggak mungkin. Tapi si departemen legal itu dia akan mengutus pengacara dan perusahaan itu diwakili oleh tim legal dalam hal koordinasinya. Oh ya. Kenapa? Karena koordinasi ini ya antara orang hukum mungkin bisa lebih nyambung gitu. Tapi kalau kita dari pengacara langsung bypass ke direksi dan lain-lain, mungkin dia secara teknikal di dalamnya tidak tahu. Jadi makanya
peran staf legal dan pengacara di sini ketika terjadi sengketa perusahaan itu saling melengkapi. Staf legal tidak bisa keluar dari perusahaan untuk beracara, bukan tidak bisa ya, maksud saya dia punya keterbatasan. Ya. Keterbatasan dari pengalaman, dari kedua dia tidak punya berita acara sumpah. Nah, itu kan banyak sekali kendala di situ. Sehingga dia memutuskan orang oke, kita pakai pengacara. Nah, jadi sinergi tidak bisa diputus gitu loh. Perusahaan yang tanpa pengacara pun sebenarnya ya bisa-bisa aja running kan. Sama halnya kayak perusahaan tidak punya staff legal tapi punya pengacara yang di dalam untuk in-house itu bisa juga sama-sama running. Cuman yang paling ideal dari suatu sistem perusahaan itu adalah dia punya departemen legal, dia punya pengacara untuk ketika dia berperkara di luar gitu sih. Oke Mas. Oke, ini insight baru ya buat teman-teman semuanya. Ya, sinergitas kayaknya ya. Saling terhubung untuk melengkapi suatu sistem gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke mitos atau fakta nih Mas. Mitos atau mitos ya. Mitos semua jawabannya. Mitos semua ya. Mitos atau fakta, kalau misalnya pengacara itu pasti dia punya 1001 cara mengakali agar dia bisa memenangkan kliennya. Mitos. 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 Karena sebenarnya kita ketika mendapatkan satu kasus, pengacara tuh biasanya sudah punya jawaban. Ya, dari kasus itu kita kelihatan kayaknya klien ini punya sisi lemah di situ dan nggak bisa ditambal. Itu ada. Cuman kita bisa mengupayakan meringankan. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kalau orang itu terbukti membunuh, kita bela. Kita sudah tahu bahwa orang ini pasti akan dihukum pidana. Ya kan? Tapi kita cari celah untuk meringankan. Nah, jadi kalau untuk membebaskan kita nggak bisa. Makanya saya bilang mitos. Meringankan bisa. Oh iya. 1001 cara kalau meringankan. Nah. Berarti sistemnya itu bukan menang dan kalah. Menang dan kalah, tapi ringan dan berat. Ya, ringan berat atau yang paling penting adalah putusan itu bisa dicapai keadilan untuk si klien gitu. Berarti pengacara tuh benar kita nggak bilang pengacara. Mas Antariksa itu menanamkan hukum itu suatu keadilan dan kepastian, hukum responsif ya Mas ya. Iya. Anta itu menjunjung tinggi hukum responsif gitu. Oke, terus lagi Mas, mitos atau fakta, punya kenalan orang dalam kayak polisi, kejaksaan itu bisa mempermudah kasus kita? Fakta. Fakta. Jadi kita ini hidup di dunia yang memang butuh orang dalam, gitu loh. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena ini fakta, kita bicara realita di lapangan gitu. Nah, tapi catatannya, orang dalam ini kita bukan dalam artian konotasi negatif. Konotasi negatif apa? Kita memanfaatkan dia untuk memudahkan kasus kita. Memudahkan ini dalam artian membebaskan atau mungkin main di situ, bukan. Tapi untuk memudahkan kelancaran proses. Contoh, kita berada di sisi yang benar. Cuman karena proses birokrasi yang rumit dan ribet, berkas itu kan bisa lama, ya kan. Tapi ketika kita punya kenalan yang di sana, kita bisa meminta bantuan untuk segera diatensi, ya kan, supaya diperhatikan. Jadi bukan dalam konteks kita memanfaatkan jabatannya untuk memudahkan atau memenangkan kasus kita, tapi kita lebih kepada memanfaatkan jaringan-jaringan itu untuk membantu mengawal kasus kita supaya bisa sesuai dengan prosedur ya. Itu kan nggak ada yang salah ya. Kita misal minta bantu atensi, itu kalau atensi itu kita kan nggak, misal ada suatu kasus ya, kasus itu ada 100 misalnya di kepolisian. Kasus kita itu kasus yang besar, kemudian kasus itu perlu atensi. Nah, ketika kita minta atensi kepada pihak kepolisian, kadang kalau kita tidak dikenal atau kita tidak memiliki kenalan, untuk mendapatkan atensi itu susah. Kenapa? Ya, siapa kamu gitu, kan simpelnya gitu. Tapi ketika kita punya kenalan yang bisa menghubungkan untuk meminta atensi itu, kita mudah pekerjaan kita. Kan tadi pertanyaannya bisa nggak memudahkan pekerjaan? Bisa. Nah, tapi apakah atensi itu adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum? Enggak kan? Atensi itu kan suatu hal yang wajar di dalam kita strategi dalam menangani perkara. Nah, jadi saya bilang memudahkan ya, tapi tidak menyelesaikan kasus kita. Nah, gitu. Berarti orang dalam itu hanya untuk memudah birokrasi kita ya, memudahkan komunikasi gitu aja sih.
Terus Mas, mitos atau fakta bahwasanya kalau setiap kita tuh menang di pengadilan, artinya yang kalah itu akan ganti rugi atau membayar kita yang menang. Eh, mitos ya, Mitos. mitos ya. Jadi semua orang yang kalah di pengadilan tuh belum tentu diganti rugi. Jadi buat teman-teman yang tahu ya, gugatan-gugatan yang ada di pengadilan itu, misal berkaitan dengan ganti kerugian material maupun imaterial, tidak semuanya dikabulkan. Oh ya. Tidak semua dikabulkan. Kenapa? Karena dalam beberapa case ketika tanah ya, kasus tanah, biasanya tuh pemilik itu hanya dikabulkan tentang peralihan haknya aja atau kepemilikan tanahnya aja. Perihal ganti rugi itu jarang dikabulkan. Cuman ketika ini berbicara tentang sengketa bisnis, biasanya masuk tuh kaitan ganti rugi. Oh ya. Yang kalah itu yang bayar. Nah, jadi tergantung case-nya. Jadi bahkan pembuktian ganti rugi itu adalah salah satu aspek pembuktian tersulit di dalam persidangan. Kenapa? Karena kerugian ini belum tentu bisa kita narasikan atau kita rincikan dengan detail. Dan itu bisa masuk ke pemahaman hakim yang menangani. Contoh, ketika teman-teman kehilangan tanah, ya kan, yang terjadi sengketa, teman-teman ajukan ganti rugi. Itu gimana nominal ganti ruginya? Senilai harga tanah itukah? Atau apabila tanah itu disewakan kah? Atau seperti apa gitu loh. Menghitung nominal itu kan tidak pernah ada nomenklatur secara khusus di sistem peradilan kita, baik di SEMA maupun Mahkamah Agung itu untuk menilai bagaimana cara menghitung yang spesifik terhadap kasus. Kenapa? Karena setiap kasus itu punya sudut pandang yang berbeda-beda, maka ini kembali menjadi pertimbangan majelis hakim secara secara pribadi mereka menilai bahwa apakah ganti rugi ini harus dikabulkan atau tidak. Makanya kebanyakan kalau di dalam kasus-kasus bisnis itu ganti rugi dikabulkan. Kenapa? Karena bisnis itu berbicara tentang uang. Ya. Ketika dia dirugikan, itu bukan cuma masalah kehilangan sekedar keuntungan atau apa, itu kan nggak bisa ya dinilai. Tapi sengketa bisnis itu bicara tentang untung dan rugi. Orang yang dimenangkan dalam sengketa bisnis, maka yang kalah membayar ganti rugi. Nah, tapi untuk berbeda sengketa yang lain itu belum tentu bisa diterapkan. Jadi tidak semua kasus yang kalah ganti rugi. Gitu. Oke Mas. Oke, jadi gitu ya, ini membuka insight bahwasanya hukum tuh nggak sesaklek gitu ya Mas. Iya, Ya, kadang tuh klien kan ini ya, jadi saya mau kasih edukasi juga ke masyarakat ya. Jadi tidak semua masalah itu nanti ketika lari ke pengacara itu pasti rata-rata, Mas kita mau tuntut ganti rugi gitu loh. Nah itu saya berikan, itu rata-rata klien yang pada datang kan seperti itu ya. Jadi melalui podcast ini saya sampaikan bahwa jangan menganggap bahwa ganti rugi itu adalah suatu hal yang pasti dikabulkan. Ya. Tapi itu adalah sebuah upaya. Jadi ketika tidak dikabulkan, itu bukan salah pengacaranya gitu loh. Iya. Bukan salah pengacaranya, tapi memang dari awal kita bilang bahwa tuntutan ganti rugi itu memang susah. Oke. Nah, tadi kita udah dengerin nih beberapa insight, edukasi, dan motivasi dari Mas Antariksa. Nah, sekarang nih Mas yang terakhir, kayak seperti biasa ya Mas, kesan dan pesan. Boleh nggak Mas Antariksa memberikan sedikit pesan kepada teman-teman di luar sana supaya teman-teman tuh sedikit teredukasi dengan profesi Mas Antariksa. Oke, jadi saya mau menyampaikan nasihat ini bukan nasihat ya, kayak semacam closing statement lah ya. Closing statement buat masyarakat dan teman-teman calon-calon pengacara di luar sana, bahwa buat masyarakat jangan takut ke pengacara ya. Sama kayak orang jangan takut ke dokter. Jadi orang yang punya masalah hukum itu jangan takut atau jangan berpikiran buruk kalau ke pengacara. Misal terpikir bahwa masalah biaya dan lain-lain. Karena banyak ya, ada bantuan hukum yang sifatnya gratis, kemudian ada yang memang berbayar. Nah, itu jangan takut untuk itu. Kenapa? Karena ketika masyarakat ketemu masalah hukum, itu sebaiknya, idealnya itu langsung bertanya atau berkonsultasi kepada orang yang memang paham hukum. Kalau memang ada masalah, kemudian kita konsul kepada orang yang tidak paham atau mungkin dalam konteks biasanya saudara atau apa, itu biasanya nanti khawatirnya memberikan saran yang di luar daripada langkah hukum yang tepat, ya bisa jadi blunder. Nah, masalahnya ketika terjadi blunder itu yang repot adalah pengacaranya nanti. Jadi banyak kita mendapatkan
permasalahan yang seperti itu. Jadi dia sudah jalan sendiri, dia sudah melakukan kesalahan, dan ketika terjadi kesalahan itu baru ke pengacara. Nah, itu suatu kesalahan yang fatal. Itu sama kayak ada penyakit, kemudian dia obati sendiri, atau dia mencari pengobatan yang semacam mungkin katanya, kemudian ternyata tiba-tiba terjadi penyakit yang lebih parah, baru ke dokter. Nah, itu kayak semacam analogi yang mirip ya, antara kita dokter sama pengacara tuh sering mendapatkan biasanya hal yang seperti itu. Jadi buat masyarakat ketika menemukan permasalahan hukum, segera konsultasikan ke pengacara. Kemudian buat teman-teman yang pengen jadi pengacara, teman-teman yang mau jadi pengacara itu bukan suatu tempat yang salah ya. Profesi pengacara itu suatu tempat yang sangat baik khususnya untuk jangka panjang. Kenapa? Karena profesi ini akan membuat teman-teman menjadi seorang manusia. Benar-benar manusia yang seutuhnya kalau menurut saya. Kenapa? Manusia itu intinya adalah dia harus bermanfaat. Nah, teman-teman kerja seumur hidup menjadi pengacara, ya teman-teman niatkan itu membantu orang, itu udah benar-benar pekerjaan yang sangat enjoy sih untuk dilakukan sampai dia tua nanti, dan punya kepuasan tersendiri ketika seorang pengacara itu bisa membantu kliennya, apalagi sampai berhasil ya. Oke nih Mas Antariksa, terima kasih ya Mas Antariksa atas ilmunya, waktunya dan sharing-sharingnya, karena ya seperti kita ketahui beberapa bulan terakhir tuh Mas Antariksa tuh jarang banget ada di kantor, jadi kayak ini tuh golden time kita bisa ngobrol sama Mas Antariksa. Oke, ya semoga apa yang diucapkan sama Mas, apa yang diberikan sharing sama Mas Antariksa hari ini bermanfaat. Oke, terima kasih Mas Antariksa. Ya, sama-sama. Sampai jumpa.